Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan permintaan atau perintah Tuhan, yaitu perintah supaya kita semua menjadi sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Permintaan ini nampaknya permintaan yang utopis, permintaan yang ideal, karena kelihatannya kita tidak bisa menjadi sempurna. Namun menurut saya, Tuhan tidak pernah meminta kita sesuatu yang tidak mungkin kita laksanakan. Itu berarti bahwa kalau Tuhan meminta kita menjadi sempurna, ya kita harus menjadi sempurna. Dan itu berarti pasti mungkin. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Tuhan bukan hanya meminta kita menjadi sempurna, tetapi juga memberi jalan supaya kita bisa menjadi sempurna. Jalannya adalah lewat mengasihi. Karena mengasihi itu sempurna. Mengasihi secara sempurna atau tidak mengasihi, hanya itu saja. Maka kita diminta mengasihi. Bahkan dijadikan perintah oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi itu sempurna. Kalau mengasihi tidak sempurna itu bukan kasih. Mengasihi terbatas waktu misalnya. Saya mengasihi kamu ya, tapi 5 tahun saja. Habis itu saya nggak tanggung jawab. Nah, itu bukan kasih. Kasih itu tidak terbatas, sempurna, utuh. Tanpa syarat juga. Saya mengasihi kamu ya, tapi kamu harus baik. Jangan menyakiti hati saya. Nah, itu juga bukan kasih. Kasih itu ya kasih, sempurna, utuh, penuh, tanpa syarat, tanpa batas waktu. Dan karena itu dengan mengasihi kita bisa sempurna. Karena itu di dalam doa syukur agung, terutama doa syukur agung yang kedua, kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyempurnakan cinta kasih kita. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih bersama Bapa Suci dan uskup kami. Nah itu permintaan. Nah dengan mengasihi kita menjadi sempurna. Kita dalam mengasihi juga tidak boleh pilih-pilih. Mengasihi itu semua. Kalau hanya mengasihi yang baik kepada kita saja, yang kepada yang lain tidak mengasihi, ya tidak mengasihi namanya. Mengasihi itu semuanya, tidak pilih-pilih. Dan kemudian kita menjadi kasih itu sendiri. Tapi Romo itu sulit sekali. Menurut saya justru itu mudah sekali. Karena mengasihi itu justru sesuai dengan kodrat kita ketika kita diciptakan. Kita diciptakan itu untuk mengasihi. Dan kita diciptakan sebagai kasih itu sendiri. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Kita diciptakan secitra dengan Allah yang adalah kasih. Jadi kalau kita mengasihi, kita itu kembali ke fitri. Dan hati kita itu tenang. Yang mengasihi itu tenang hatinya. Yang tidak mengasihi yang galau. Maka mengasihi itu justru gampang. Karena sesuai dengan kodrat kita ketika kita diciptakan. Tapi kenapa itu tidak terjadi di dalam hidup yang nyata? Karena kita lupa bagaimana mengasihi. Kita lupa siapa diri kita. Kita lebih menyamakan diri dan percaya bahwa saya adalah pikiran saya adalah perasaan saya. Nah, di situ kesulitannya. Bukan, saya adalah kasih itu sendiri. Bukan pikiran saya, bukan perasaan saya. Loh ya kacau balau.
kalau saya adalah perasaan saya itu bisa berubah-ubah sehari. Berkali-kali berubah dalam sehari. Lah apa ya mungkin kita itu berubah-ubah terus kayak bunglon? Ya enggak mungkin. Apalagi kalau saya itu pikiran saya. Lah kacau balau, karena pikiran itu silih berganti bisa sampai 50.000 pikiran dalam sehari. Apa ya kita berubah terus 50.000 kali dalam sehari? Lah ya enggak punya waktu. Maka pasti kita bukan pikiran saya, bukan perasaan saya. Karena itu, mari kita mencoba untuk pelan-pelan kembali ke kesadaran. Bahwa saya adalah kasih, saya adalah citra Allah. Dan karena itu, karena kasih ya kasih. Kasih terus. Itu adalah identitas kita. Kita adalah kasih. Kita adalah citra Allah yang adalah kasih. Dan karena itu kemudian kita bisa mengasihi. Karena kita itu kasih, maka ketika orang mendengarkan kita, mendengarkan kasih. Ketika melihat kita, melihat kasih. Ketika bertemu kita, bertemu kasih. Lalu kemudian kita menjadi kasih itu sendiri. Kepada semesta, kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri sendiri juga. Dan kasih itu tidak ada batasnya. Karena tidak ada bentuknya. Pernah bertemu kasih? Enggak bisa. Oh, enggak ada bentuknya. Karena enggak ada bentuknya, maka itu tidak ada batasnya. Kasih ya kasih, enggak ada batasnya. Kasih ya sempurna, karena tidak terbatas. Soalnya kalau terbatas juga bukan kasih. Dan karena itu kasih itu ya Allah. Nah kalau Anda adalah kasih, Anda juga tidak terbatas. Kasih terus. Dan karena kasih tidak menderita, tidak takut, tidak gelisah. Kasih ya kasih, bukan takut. Yang takut itu pikiran saya, perasaan saya. Yang gelisah itu perasaan saya, pikiran saya. Kasih ya kasih. Bukan takut, bukan gelisah, bukan kecewa. Karena itu kita harus mengasihi siapa saja. Termasuk musuh-musuh kita. Nah itu ujiannya. Kita mengasihi atau tidak itu tergantung bagaimana kita mengasihi musuh. Kalau mengasihi yang baik kepada kita ya semua orang bisa. Dan itu bukan kasih, itu biasa, wajar, common sense. Orang yang baik ya kita baik. Kalau orang yang baik kepada kita, kita tidak baik ya itu kebangetan namanya. Tetapi kasih itu justru baik dan tetap mengasihi termasuk orang yang tidak baik kepada kita. Nah itu baru kasih. Dan Anda bisa karena itulah sebetulnya diri Anda dan diri saya. Kita justru kasih itu. Apalagi ketika kita sadar bahwa kita itu kasih, maka kasih itu tidak terbatas. Dan kasih itu berarti Allah sendiri. Maka kita selalu bersama dengan Allah, selalu merasakan kasih Allah, dan selalu merasa nyaman dan aman di dalam kasih Tuhan. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama mengatakan, barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah, karena itu kemudian kita bersatu dengan Allah sendiri yang adalah kasih, dan kita sendiri kembali kepada fitrah kita yang adalah kasih sejak awal kita diciptakan. Dan karena itu kita bisa mengatasi segala macam persoalan karena persoalan itu tidak mengganggu kasih. Persoalan itu hanya ada di level pikiran dan perasaan. Sementara aku adalah kasih, bukan pikiran, bukan perasaan yang selalu muyek dan merasa seringkali tidak dikasihi. Kasih bukan perasaan, kasih adalah kesadaran siapa diri kita yang sebenarnya, yaitu citra Allah yang adalah kasih itu sendiri. You are the love, you are the life yang selalu ada bersama Tuhan dalam kedamaian dan kebahagiaan. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care. Keep loving because you are loved. Tuhan memberkati.